Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dapat berhadir melaksanakan salat fardu subuh. Alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diampuni akan segala dosa kita, jadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain, masih di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-75. Sebelumnya kita berbicara, jelaskan sedikit tentang ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum yuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di ayat yang ke-75 ini masih menceritakan tentang watak atau sifat daripada Bani Israel yang mereka sulit sekali diharapkan akan keimanan mereka, sulit diharapkan akan kepatuhan mereka kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam. Di ayat yang ke-74 sudah kita jelaskan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala mencap akan hati daripada Bani Israel ini, bahwasanya hati mereka ini keras. Kerasnya tersebut seperti diibaratkan batu yang sangat keras. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras kata Allah daripada batu tersebut. Bahwasanya kalau kita lihat sifat batu, walaupun sekeras-kerasnya batu, setiap hari kena tetesan air, maka lama-kelamaan batu tersebut pun akan menjadi berlubang. Padahal sifat batu yang keras, air yang lembut, dengan ditetesi air secara terus-menerus, maka batu tersebut akan menjadi berlubang. Sebagaimana dahulu sudah kita jelaskan kisah daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau melihat akan batu yang senantiasa diguyur akan air, maka dia menjadi berlubang. Maka bagaimana, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan otakku, pikiranku tentu lebih lembut daripada hati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencap daripada hati Bani Israel ini keras mereka. Apa sebabnya? Karena mereka sudah selama ini dengan Nabi Musa alaihissalam, bersama dengan Nabi Musa, dibimbing dengan Nabi Musa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan makanan dari surga, manna wa salwa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lautan merah. Bahkan juga banyak di antara kejadian-kejadian yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam yang mereka saksikan, kemukjizatan dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu sendiri, seperti Nabi Musa melihatkan daripada tongkatnya bisa merubah menjadi ular. Nabi Musa menghentakkan daripada tongkatnya sehingga lautan terbelah menjadi dua. Maka banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel ini. Akan tetapi karena kebangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cap hati mereka ini menjadi keras. Lalu di ayat yang ke-75-nya, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka apakah kamu kaum muslimin sangat mengharapkan mereka percaya kepadamu? Jadi ini khitabnya, tujuannya salah satunya kepada kaum Yahudi yang berada di Madinah ketika itu. Bahwasanya kaum Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, sebelum Nabi datang tuh nama Madinah ialah Yathrib. Maka di Yathrib tersebut kaum Yahudi dengan kaum muslimin ketika itu sangat bersaudara sekali. Ya. Mereka menjalani kehidupan sangat akrab sekali di dalam kehidupannya. Seperti kita lah misalnya. Kita dengan non-muslim di sekitar kita, kita menjalani kehidupan, bersosialisasi, ya, bermuamalah dan lain sebagainya. Kita anggap mereka sebagai teman, tetangga kita. Maka begitu juga ketika Bani Israel ini berada di Madinah ketika itu. Mereka sangat akrab sekali dengan kaum muslimin. Maka di ayat yang ke-75 ini, afatatma'una ayyuminu lakum. Maka kaum muslimin ini sesudah kedatangan daripada Nabi Muhammad, mereka masuk Islam, mengikuti akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kaum Yahudi ini, mereka malah sebaliknya, tidak mau mengikuti akan ajaran Nabi Muhammad. Mereka malah memusuhinya. Mereka malah membangkanginya. Maka tergetiklah akan di hati kaum muslimin ini, ingin mengharapkan bahwasanya kaum Yahudi yang ada di Bani Israel ini, yang ada di Madinah ketika itu, untuk juga sama-sama ikut dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Masuk juga sama-sama dalam agama Islam. Apa sebab? Karena kesaudaraan mereka, karena mereka akrabnya dengan kaum Yahudi di Madinah ketika itu.
Maka Allah katakan, apakah engkau mengharapkan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Mereka mengharapkan kaum muslimin akan orang Yahudi beriman kepada Allah, sedangkan segolongan dari mereka yasma'una kalam Allah, mendengar mereka akan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sudah kita jelaskan di beberapa minggu yang telah lalu, kaum Yahudi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam. Maka di dalam kitab Taurat tersebut sudah berisi akan kejelasan-kejelasan sifat ciri-ciri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah termaktub di dalam kitab Taurat mereka akan ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Muhammad. Salah satunya disebutkan di dalam kitab mereka bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki ciri-ciri berperawakan sedang dan berkulit putih. Maka kaum daripada Yahudi ini merubah akan isi daripada kitab Taurat mereka, yang mana disebutkan di dalam kitab mereka Nabi Muhammad tersebut ciri-cirinya berperawakan sedang dan memiliki warna kulit putih. Lalu mereka ubah bahwasanya Nabi Muhammad itu perawakannya tinggi dan memiliki kulit warna hitam. Mereka ubah kan kitab Taurat tadi yang berisi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan padahal mereka mendengar akan firman Allah. Maka di dalam surah Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian, yang kita baca di ayat yang ketujuh itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ghairil maghdub. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-maghdub di situ tafsirannya ialah al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini sudah dicap oleh Allah yang kita baca setiap hari di dalam surah Al-Fatihah minimal 17 kali, mereka termasuk daripada orang-orang yang al-maghdub. Apa itu? Orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka mendengar firman Allah, diturunkan kitab Taurat, mereka berani merubah akan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab Tauratnya. A'udzubillah min zalik. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di antara sebab mereka merubah akan kitab Taurat tadi, maka Allah cap mereka menjadi hati keras, dicap oleh Allah sebagai mereka murka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ya, karena tadi mereka telah berani merubah akan isi di dalam kitab Taurat tersebut. Tsumma yuharrifunahu, kemudian lalu mereka merubah setelah memahaminya. Jadi mereka itu merubah setelah memahami akan kitab Allah tersebut. Mereka tahu tetapi berani mengubahnya. Jadi ketahuan mereka itu di atas ilmu. Nah, ini lebih berat lagi. Seumpama seorang itu mengetahui tapi dia berani merubahnya, berani tidak melakukannya, itu dosanya lebih tinggi daripada orang yang sebelumnya tidak tahu. Seperti halnya misalnya seorang itu sudah belajar fikih, ya, belajar tentang ilmu-ilmu sholat, belajar tentang bacaan-bacaan sholat. Pas ketika ia disuruh seumpama menjadi imam ya, maka dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam fikih tadi, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam bacaan-bacaan sholat tadi. Padahal ia tahu akan isi daripada fikih tadi. Maka itu lebih berat dosanya dibanding orang yang tidak pernah belajar. Maka lebih berat dosanya orang yang lebih tahu tetapi tidak mengamalkan dibandingkan orang yang belum tahu tapi belum mengamalkan. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah, sama halnya juga dengan ilmu tajwid ya. Ketika seorang itu belajar tajwid itu hukumnya mempelajarinya ialah fardu kifayah ya. Artinya kalau ada sebagian kaum muslimin, masyarakat di daerah tersebut belajar kan ilmu tajwid, maka sudah terlepas daripada dosanya. Maka kalau ia sudah belajar tajwid, kemudian ia tahu cara membacanya sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kaidah tajwid,
maka ia tidak mengamalkannya. Maka mengamalkan daripada ilmu tajwid itu hukumnya ialah fardu ain. Kalau ia tidak mengamalkannya, maka itu termasuk daripada lebih berat daripada kesalahannya dibanding orang yang sebelumnya tidak tahu. Maka orang-orang Yahudi ini seperti ini. Mereka tahu akan kitab Taurat tersebut, tetapi mereka malah mengubahnya dan tidak mau mengamalkannya. Maka Allah cap mereka sebagai hatinya keras. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Lalu mereka mengubah setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Jadi mereka mengetahui tapi mereka berani mengubahnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Jadi di antara orang Yahudi tersebut ada yang memiliki sifat munafik juga. Memiliki sifat munafik. Jadi bukan hanya di antara golongan kaum muslimin ya, yang memiliki daripada sifat munafik. Seperti contohnya dalam sejarah yang memiliki tokoh sifat munafik ialah Abdullah bin Salul, tokoh munafik. Dia mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Nabi Muhammad padahal mereka sangat memusuhi daripada Nabi Muhammad. Bahasa kita orang yang memiliki wajah dua ya, orang yang munafik. Maka di antara orang Yahudi ini Allah ceritakan ada yang memiliki juga sifat munafik. Ketika mereka bertemu kepada Nabi Muhammad, ketika mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, tetapi apabila mereka kembali kepada sesamanya, kepada sesama kaum Yahudi tadi, mereka bertanya, ya, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang diterangkan oleh Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggahmu di hadapan Tuhanmu? Yuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Apa maksudnya? Bahwasanya sebagian daripada kaum Yahudi ini ada yang menceritakan kepada kaum muslimin ya bahwasanya sifat Nabi Muhammad itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah disebutkan di dalam kitab Taurat sifatnya seperti ini. Ini Yahudi yang bagus. Tapi ketika sebagian dia kembali kepada Yahudi lain, ya, maka Yahudi yang lain itu bertanya, kenapa engkau membuka akan sifat-sifat Nabi Muhammad yang berada di dalam kitab Taurat tersebut? Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bihi inda rabbikum. Sehingga kalau engkau membuka akan sifat-sifat Nabi Muhammad, kita tidak dapat berhujah lagi di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Jadi mereka menyadari Bapak Ibu sekalian, kalau seumpama engkau buka akan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat ini dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya, maka ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, ketika ditanya kenapa engkau tidak beriman kepada Islam, tidak beriman mengikuti kepada Nabi Muhammad, ya, maka mereka tidak dapat lagi menyanggah, tidak dapat lagi berhujah, karena mereka sudah menyatakan ya, akan sifat-sifat Nabi Muhammad tersebut di dalam kitab Tauratnya. Tapi kata Yahudi ini, kalau engkau tadi nyebutkan kepada orang Islam sifat Nabi Muhammad itu malah kebalikannya, bersifat seperti tinggi badannya, warna kulitnya hitam. Tetapi sebaliknya bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak bersifat seperti itu, maka kita ada hujah di hadapan Allah nanti. Jadi mereka ya mengubah tadi, melakukan penipuan ya akan diri mereka sendiri. Afala ta'qilun, tidaklah kamu jadi orang yang berakal. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika mereka mengubah akan kitab Taurat tersebut, apakah mereka tidak menyadari bahwasanya Allah mengetahui
Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan, Allah mengetahui. Jadi pemikiran mereka tidak sampai seperti itu. Ya. Mereka hanya mengubah tadi, tapi mereka tidak menyadari bahwasanya Allah itu tidak akan bisa ditipu. Walaupun mereka berani mengubah akan Taurat dan Injil tersebut, Allah tetap mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka di ayat yang ke-78-nya disebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf ya. Wa minhum ummiyun. Di antara mereka ada yang buta huruf. Nah, jadi sama halnya dengan ya di zaman kita ya, sekarang. Mohon maaf. Ya, sebagian kita mungkin orangnya Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Qur'an mungkin. Di daerah-daerah lain orangnya Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran ya, buta huruf. Minhum ummiyun. Maka di dalam kitab Taurat pun juga seperti itu. Orang-orang Yahudi itu ada sebagian kata Allah yang mereka ummi, tidak tahu akan isi kitab Taurat tersebut, tidak bisa membacanya. Tidak bisa membacanya. Padahal mereka agama Yahudi tidak bisa membaca Taurat. Padahal mereka orang yang agama Islam tidak bisa membaca kitab Al-Quran. La ya'lamunal kitabah. Ya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat. Dan yang kedua, ada juga orang yang bisa membaca, tetapi tidak memahami akan kitab Taurat tersebut. Jadi itulah pentingnya kita juga belajar akan tafsir Quran ini, bahwasanya ketika kita membaca sesuatu, ya Bapak Ibu misalnya membaca koran. Kalau zaman dulu kan ada koran, zaman sekarang tidak ada lagi mungkin. Mungkin ada tapi tidak banyak. Karena orang sudah lebih beralih membaca kepada handphone ya. Atau orang lebih suka mendengar lewat berita. Kalau zaman dulu kan mengetahui informasi itu salah satunya dari koran ya. Maka kalau seumpama bapak-bapak baca koran, apakah bapak-bapak hanya sekedar membaca ya? Apakah hanya sekedar membaca atau untuk mengetahui akan isinya? Buka koran pagi-pagi, apakah hanya sekedar membaca hari ini terjadi longsor di sini-sini? Apakah hanya sekedar membaca atau untuk mengetahui informasi yang ada di dalam koran tersebut? Tentu kita ingin mengetahui apa isi di dalam koran tersebut, apa informasi yang ada di dalam koran tersebut. Begitu juga dengan Al-Qur'anul Karim, memang membaca daripada Al-Quran bernilai daripada ibadah. Satu huruf kata Nabi, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf yang kita baca, Allah nilai 10 kebaikan. Jadi tidak ada Bapak Ibu sekalian, selain daripada Al-Quran yang kita baca, itu mendapatkan pahala. Ya, kecuali dengan niat-niatnya nanti. Kecuali Al-Quran. Kita baca hadis saja Bapak Ibu, itu satu hurufnya tidak dinilai pahala oleh Allah. Kecuali kita berniat sebelumnya untuk mengaji ilmu. Tapi kalau Al-Quran satu huruf saja yang kita baca sudah Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu baru satu huruf. Tidak ada selama ini kita baca Al-Quran itu hanya satu huruf ya. Nun misalnya. Shadaqallahul azim. Dapat 10 pahala aja. Alhamdulillah. Tidak ada ya. Minimal beberapa ayat atau satu halaman yang kita baca. Kita bisa kalikan berapa banyak pahala yang kita dapat. Satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10. Maka Al-Quran tersebut bukan hanya sekedar dibaca. Ya. Maka salah satunya ialah kita kaji akan isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Dan salah satu ilmu untuk mengkaji daripada kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran ialah ilmu tafsir. Tafsir itu apa? Fassara yufassiru tafsiran. Merupakan isim masdar daripada kata fassara. Yang artinya menyikap atau mengungkap suatu makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tafsir itu bukan hanya terjemah daripada Al-Quran, tetapi menyikap apa maksud daripada ayat Al-Quran tersebut, apa maksud daripada makna-makna di dalam Al-Quran. Ini penting Bapak Ibu kita belajar tafsir ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Maka Allah jawab di ayat yang ke-78 ini. Dan di antara mereka ada yang buta huruf dan tidak memahami kitab Taurat. Jadi yang pertama Allah nyatakan di antara Bani Israel itu
ada yang tidak bisa membaca Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di antara Bani Israel itu, mereka bisa membaca kitab Taurat, tetapi tidak memahami akan isinya. Tidak tahu akan isinya daripada apa kandungan daripada Taurat tersebut. Lalu nanti ada lagi sifat yang ketiga. Mereka bisa membaca Taurat. Mereka tahu akan isi Tauratnya, tetapi mereka tidak mengamalkan kan apa kandungan di dalam kitab Taurat tersebut. Seperti kebanyakan daripada pendeta-pendetanya, bahwasanya mereka mengetahui akan isi-isinya, tapi malah sebaliknya bukan mengajarkan kepada umatnya, mereka malah mengubah isi di dalam Taurat tersebut. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka bersyukurlah kita umatnya Nabi Muhammad yang diturunkan kitab suci Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan kitab yang senantiasa Allah jaga. Allah jaga mulai daripada diturunkan masa Nabi Muhammad sampai kepada zaman kita sekarang, tidak ada satu huruf pun yang terubah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa innalakum lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga daripada Al-Qur'an ini. Jadi kalau ada sebagian kalangan-kalangan atau sebagian aliran yang menyatakan Al-Qur'an itu hanyalah perkataan Nabi Muhammad, Al-Qur'an itu tidak relevan lagi dengan zaman, Al-Qur'an itu sudah diubah isinya, tidak sama dengan isi yang ada pada Nabi Muhammad dahulu. Maka katakanlah bahwasanya Al-Qur'an ini Allah sendiri yang menjaga sampai hari kiamat. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, ya. Maka Allah katakan, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga, ya. Ini mereka hanya berangan-angan atau menduga-duga, ya. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam agama kita Islam ini, ya tidak boleh hanya belajar itu sekedar mencari sesuatu yang tanpa bersanad. Umpama orang itu belajar fikihnya hanya lewat Google misalnya. Baca, selesai. Maka itu adalah belajar agama tanpa bersanad. Maka itulah pentingnya ittisalus sanad, bersambungnya sanad keilmuan. Kita belajar dengan guru ini belajar dengan guru ini belajar dengan guru ini. Maka sampai kepada nanti ulama-ulama, sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ialah ittisalus sanad, bersambungnya sanad keilmuan. Jadi sanad keilmuan kita ini harus sampai kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa langsung tiba-tiba belajar dari YouTube, belajar dari Google misalnya. Langsung bisa belajar sholat, langsung bisa belajar tauhid. Tidak bisa. Harus ada yang namanya sanad keilmuan, rantai keilmuan kita. Dan itu tidak didapat terkecuali ya bahwasanya seorang mubaligh itu harus punya seorang guru, yang mana seorang guru itu selalu berkaitan sanad keilmuannya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Maka Allah nyatakan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga apa yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Maka Allah cap bahwasanya celaka orang Yahudi yang telah mengubah akan isi kitab Taurat tersebut. Fawailul. Maka di sini banyak. Wail itu merupakan kecelakaan. Banyak sekali kata-kata yang di dalam Al-Qur'an, ya, itu yang diawali dengan kata wail. Wailul lil mutaffifin, ya. Kecelakaan bagi orang yang merubah akan timbangan, ya. Wailul lil mukadzibin, kecelakaan bagi orang yang berdusta, ya, banyak. Jadi wail di situ merupakan cap, salah satu cap daripada Allah yang menyatakan mereka sudah termasuk daripada ciri-ciri
orang yang akan mendapatkan kecelakaan di hari kiamat. Apa sebab mereka celaka? Yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, dari maka itu salah satu daripada rukun iman kita ialah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan para rasul. Maka kita tetap wajib beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi iman kita Taurat kepada Injil ialah Taurat dan Injil yang diturunkan pada Nabi Isa, pada Nabi Musa alaihissalam. Pun kalau sekarang ada kitab Injil, ya, maka tidak wajib kita menyatakan itu asli, tidak wajib kita menyatakan beriman dengan ada yang sekarang ini, karena sudah banyak dirubah oleh pendeta-pendeta mereka. Kalau kita belanja ke sebuah toko buku ya, misalnya di Pekanbaru, kita temukan itu beberapa kitab-kitab Injil itu dijual sebagaimana layaknya Al-Quran juga. Maka tidak wajib kita beriman dengan apa yang kitab Injil yang ada pada zaman sekarang ini, karena sudah banyak dirubah-rubah oleh tangan mereka. Kalau boleh kita cerita sedikit ya, bahwasanya kitab Injil itu kan banyak itu. Di antara yang diakui itu kitab Injil, ada namanya kitab Injil Matius, ada kitab Injil Paulus, ada Yohanes, macam-macam lah. Itu banyak. Jadi banyak kerujukan mereka. Di satu kitab menyatakan misalnya babi itu haram, di satu kitab menyatakan babi itu halal. Jadi sangat banyak kerancuan di antara Injil yang ada pada zaman sekarang ini disebabkan dengan tangan-tangan daripada kaum Yahudi Bani Israel tadi yang telah merubah daripada kitab mereka sendiri. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka Allah cap kecelakaan orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka menyatakan summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan haza min indillah. Ini merupakan dari sisi Allah. Ini nauzubillah min zalik. Kitab Taurat diturunkan kepada mereka, lalu berani mereka merubah apa yang ada di dalam Taurat tadi. Tidak cukup sampai situ, mereka pun mengatakan haza min indillah. Ini dari Allah. Inilah firman Allah. Jadi kita perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hati-hatinya apa ya? Ketika misalnya seorang mubalik menyampaikan, itu harus betul-betul dihati-hati. Yang mana yang perkataan ulama, yang mana yang hadis, yang mana yang ayat Al-Quran. Kadang bisa jadi ini merupakan perkataan ulama, tapi disandingkan dengan ini merupakan perkataan Nabi. Nah, itu sangat berat sekali. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang mengatakan sesuatu yang bukan dari aku, kata Nabi, maka persiapkanlah tempatnya, tempat duduknya di neraka. Jadi tidak boleh kita berbohong atas Allah, berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan pendapat ini merupakan dari Nabi. Nah, maka dalam hadis itu banyak kita kenal ya. Ada namanya hadis maudhu, Bapak Ibu. Hadis maudhu itu merupakan hadis palsu. Bahkan di zaman sahabat Nabi dulu sudah ada hadis-hadis maudhu. Ya, apa contohnya? Ketika seorang itu berjualan akan terong ya, maka mereka membuat akan sebuah hadis tentang keutamaan terong. Apa misalnya? Makanlah terong, maka ketika engkau makan terong ini akan menjadi sehat. Siapa yang membuat hadis tentang terong tersebut? Ialah orang yang menjual terong tadi. Jadi mereka membuat sebuah hadis supaya apa? Terong mereka itu laku, terjual. Auzubillah min zalik. Itu sudah ada di zaman sahabat Nabi. Orang yang membuat-buat hadis maudhu, hadis palsu ya. Supaya apa ya? Supaya ada sifat-sifat daripada mereka yang ada keuntungan-keuntungan pribadi dari diri mereka sendiri. Summa yaqulun, maka mereka mengatakan haza min indillah, ini merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai daripada situ, liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka menjual isi daripada kitab Taurat itu dengan harga yang kecil, samanan qalila.
Apa maksudnya? Ya, dengan harta dunia ini. Nah, ini nauzubillah min zalik Bapak Ibu. Misalnya ada ulama di zaman kita sekarang, misalnya ulama ya. Nah, carikan hadis misalnya, carikan ayat Al-Qur'an. Di mana ayat Al-Qur'an ini berbicara tentang seumpama misalnya babi itu halal. Nah, maka buatkan ayatnya misalnya. Dibayar berapa? Berani bayar 100 juta misalnya. Nah, maka mulailah ulama ini membuat akan sebuah ayat Quran seumpama atau sebuah hadis. Nah, mereka menjual ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi dengan samanan qalila, dengan harga yang kecil ya. Walaupun dibayar dengan seluruh daripada emas, sepenuh daripada bumi ini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada harganya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun ya. Maka Allah cap mereka, kecelakaanlah bagi mereka karena tulisan tangan mereka, dan kecelakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi disebabkan karena mereka telah berani merubah akan kitab Taurat tersebut, bahkan bukan hanya sekedar merubahnya, mereka mengatakan ini merupakan firman Allah. Disebabkan apa mereka berani merubah akan firman Allah tersebut? Karena mereka dibayar ya. Nah, mereka diminta untuk mengubah itu dengan diberi akan ya uang, berani mereka merubahnya. Maka Allah cap mereka sebagai orang yang akan celaka di akhirat kelak. Ya, nauzubillah min zalik. Bapak Ibu ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin batas itu dulu pengajian subuh kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bikin yang dapat disampaikan, kurang minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidna ilma silana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali hasana fi ali qaiman bila zawal ya mubdian bila fisal falkal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.